عليك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وجلتي وتمجرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول أشرح لصدري تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك ما يأتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذرية وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان مستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جندنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rebu seperti biasa pelajaran kita fikih masuk mulai daripada bab pertama masalah puasa, yaitu tanggal 30 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim ikali wa alih. Minggu yang lalu telah dijelaskan, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu hadisnya wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang berpindah untuk menuntut ilmu, maka diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Sebelum dia melangkah dari rumahnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan dalam kitabnya liyata'allama ilman, yaitu menuntut ilmu daripada minal ulumi syar'iyyah, yaitu nuntut ilmu syariat. Sama-sama kita tahu ilmu syariat itu yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ya, bukan yang lainnya. Jadi siapa yang mau menuntut ilmu daripada ilmu syariat, seperti kita belajar ilmu sholat yang keseharian itu wajib, kemudian mau datang ini bulan Ramadan, maka nuntut ilmunya pun wajib. Jadi kalau kita melakukan ibadah seperti puasa, sholat yang setiap hari sudah pasti dilakukan, makanya paling penting itu. Kemudian puasa yang wajib setiap tahun, apabila datang ibadah tersebut kita melakukannya tanpa ilmu, mohon maaf, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam matan Zubat dikatakan, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang melakukan ibadah tanpa disertai ilmunya, maka amal-amal daripada ibadahnya tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardudatun la tuqbalu. Dua tuh, mardudah, mardud ditolak. Kemudian la tuqbalu, enggak diterima. Ditolak masih bisa diterima, udah ditolak enggak diterima. Apapun ibadah kita kalau tidak dilandasi dengan ilmunya. Salat tanpa ilmunya, maaf, biar dia salat ditolak. Ini udah kaidah dalam syariat agama. Ya, biar orang enggak gampangin di dalam menuntut ilmu. Makanya ketika dia berusaha untuk menuntut ilmu, maka siapapun orangnya, ketika dia mulai melangkahkan kakinya, sebelum dia melangkahkan kakinya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan daripada keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim. Barang siapa yang memandang ila wajhil alim, kepada orang alim, nadratan, yaitu sekali pandang. Kita sudah belajar, sudah dikasih tahu yang maknanya alim di sini, yaitu alim yang mengamalkan
ilmunya. Orang alim atau ulama jamaknya yang mengamalkan ilmunya. Karena ulama ada dua, ulama dunia, ada ulama akhirat. Bukan ulama dunia, yang kita pandang adalah ulama-ulama akhirat. Kita pandang dia. Satu kali kita pandang, man nadhara ila wajhil alim nazratan. Siapa yang memandang kepada wajah orang alim, ulama, satu kali kita pandang. Ya, satu kedipan kita lihat, kita pandang. Satu kali pandang. Berapa kali kita dalam satu majlis 1 jam itu kita pandang beliau? Satu kali pandang. Fafariha biha. Dalam keadaan senang dia memandangnya. Ada orang mandang kan ego, ada yang mandang hasud, ada yang mandang mau tahu, bukan karena cinta. Siapa saja yang dia melihat kepada wajah orang alim nadrotan, satu kali pandang, ay wahidah, yaitu satu kali, fafariha biha, ay bitil kal nadroh, yaitu gembira dia memandangnya. Khalaqallahu ta'ala min tilkan nadroh malakan. Maka Allah ciptakan dari itu pandangan malakan, satu malaikat. Satu kali pandang dia lihat wajah orang alim, maka diberikan satu malaikat. Diciptakan oleh Allah Ta'ala dari sebab pandangannya. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Yang malaikat itu memintakan ampun kepada Allah buat orang tersebut. Kita lihat orang alim satu kali, kita lihat lagi 2 kali, 3 kali, 10 kali, 10 malaikat Allah ciptakan, yang malaikat itu akan meminta ampun buat orang tersebut. Sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, itulah makanya makhluk yang namanya malaikat itu jauh lebih banyak dari bangsa, bukan bangsa manusia lagi, ciptaan Allah yang ada di bumi. Makhluk yang ada di bumi ini dari binatang, jin, manusia, ya serangga aja bisa 1 juta spesies lebih. 1 spesies ya, bedain tuh. Ya. Bermiliar-miliar makhluk yang ada di muka bumi, enggak sepertiganya daripada makhluk langit yang bernama malaikat. Kita ada kematian, malaikat enggak, nanti. Ya, malaikat nggak ada kematian, ya nanti semua makhluk mati ketika yaumil qiyamah datang, hari kiamat semua makhluk mati. Yang hidup ila dzul jalali wal ikram, hanya Allah Subhanahu taala al-hayyul al-qayyum yang tidak mati. Nah, jadi malaikat itu banyak jumlahnya. Nggak pakai perkawinan karena malaikat tidak nikah, nggak dikasih nafsu, tapi Allah ciptakan dari segala macam hal. Di antaranya orang yang memandang wajah ulama. Kalian yang mandi hadas besar dengan sebab tahu ilmunya, maka keluar dari tetesan-tetesan yang kalian mandi dijadikan malah malaikat. Sabar yang belum nikah. Tapi bisa gak? Bisa kalau dia mandi junubnya benar, ya, dan dia mandi nggak melakukan hal-hal yang dilarang cuma karena mimpi, bukan onani. Ya. Nah, kemudian apalagi ketika berwudu, nanti ada hadis-hadisnya di sini, ya, yang dia berwudu kemudian dia membaca doa inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan banyak yang lainnya. Nanti kita keterangan yang mana kita nanti banyak pasukan yang Allah ciptakan, malaikat ini yang membantu kita untuk meminta ampun buat kita. Alhamdulillah. Udah ngademin begitu, kalau temen belum tentu. Ya, makanya ketika ngaji ikhlas, sudah jangan pakai lihat temen. Ya, jadi kita nyari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kitab usiam, kitab bab puasa. Ya Rasulullah salamun ni wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, alhamdulillah pengajian kita ada semua. Ada kitab fikih, ada kitab tauhid, ada kitab akhlak. Ya, kita belajarin semuanya. Cuma malam Rabu ini kita selalu membahas masalah fikih. Ya, tentunya yang utama yaitu sholat, karena dilakukan setiap
setiap hari. Adapun menjelang puasa kita bahas puasa, kemudian zakat, Idul Fitri atau Idul Adha, walaupun itu sunnah biar kita tahu cara-caranya. Karena tuntunan kita adalah ilmu melalui ulama bersambung kepada Nabi Muhammad, bukan bukan melakukan ibadah cuma ikut-ikutan atau karena cuma melihat. Kalau diikutin yang dilihat benar, kalau kagak ya itu yang kita harus perhatikan ya. Nah, kemudian ya, bukan hanya kumpul-kumpul doang tanpa kita melakukan membedah atau belajar ilmu agama. Kalau tidak, setan sangat pintar ya menipu kita, bikin gurur. Makanya di dalam Al-Quran selalu dikatakan gurur, tertipu. Kalau orang nggak lakukan sholat, nggak lakukan puasa, membenci, itu sudah ketahuan pekerjaan munkar. Kalau tertipu itu dia melakukan kebaikan tapi salah. Contoh begini nih paling gampang. Kalian disuruh beli duren, yang dibeli rambutan, itu bukan tertipu, lu goblok. Paham? Disuruh beli duren, yang dibeli manggis, itu namanya bodoh. Yang beli duren dibeli manggis. Ini kalian disuruh beli duren, cakep banget kelihatannya, montok banget, bukan montong lagi, montok banget, harum. Tapi ketika dibelah busuk, ketika dibelah belum mateng, itu namanya tertipu. Kalau pakai masih mending, tapi ini ditipu. Bahasa sama di beda. Kalau rata-rata nggak sengaja, kalau disengaja. Misalnya nih, ya Jujun tertiban nenek-nenek. Nah berarti nggak sengaja ketiban. Tapi kalau Jujun ditiban nenek-nenek, itu sengaja bahasanya. Ditabrak, beda nggak? Beda. Kalian tertipu. Tuh, ya bisa juga emang ditipu seton. Nah itu ditipu. Kalian sholat, ya, tapi maaf ditipu dalam sholatnya. Makanya yang penting kan sholat nih. Fawailul, tuh ada cam dari Allah Taala. Celaka orang yang sholat, jangan diputus. Entah gadang sholat. Maksudnya di sini orang yang sholatnya alladzina hum an sholatihim lalai, nggak belajar ilmunya, lalai, keluar dari waktunya, dan segala macam tipuan syaitan nirojim. Ya, kalian salawat, kalian maulid, tapi nggak dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalian pandai memuji, tapi membuat sakit hati Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa aja? Belajar biar tahu. Kalian cuma bisa muji-muji aneh, misalnya. Ya, kalian dipuji-puji sama orang, tapi orang tersebut nyakitin ente gimana? Paham nggak? Di luar sih ente lihat muji-muji ente begini-begini, tapi kelakuannya justru membuat fitnah, justru menyakiti ente. Itu bukan cinta namanya. Ya, itu hanya mencari pamor, tapi justru menyakiti orang yang dicari pamornya. Itu lucu. Itulah tipuan syaitan. Hati-hati, makanya ngaji itu kitab babnya bab akhlak, di situ nanti bab tasawuf. Ya, sekarang kita belajar syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bertambahnya ilmu yang kita belajar dalam puasa, ketemu Ramadan, panjang umur, sehat afiat, insyaallah orang yang tambah ilmunya, maka ketika ibadah bertambah ridho Allah Ta'ala, bertambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua sesuai kedudukannya. Nggak mungkin S3 gajinya sama yang lulusan SD. Nggak bisa. Ya, kalau lulusan SD ya udah, kita nggak usah sekolah. Mau ngapain kalian sekolah? Ya, baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Kitabus Siyam, kitab puasa. Ta'rifus shaum. Ta'rifus shaum, definisi dari puasa atau pengertian puasa lughatan, secara bahasa. Ini kita ngaji nih, ya. Jadi megang kitab atau nggak megang kitab ditulis, ya. Pahalanya kan besar. Duduknya aja udah dapat pahala, asal jangan tidur. Ya, setan emang bisik-bisikin tidur. Nah, tidur nanti pas besok sampai rumah tanya bininya apa? Nggak tahu gue. Ya mending kalau tidurnya enak, mimpinya setan. Ya. Lughatan, secara bahasa. Secara bahasa itu mutlakul imsak. Puasa kalau secara bahasa itu namanya bahasa, ya, secara bahasa. Makanya perhatikan kita ketika kita diterangkan masalah sabar, syukur,
dan segala macam. Ada definisinya dengan cara bahasa, ada secara syariat. Syariat apa sih kalau bahasa keren? Terminologi apa namanya itu? Terminologi, benar ya? Terminologi, benar ya? Itu secara syariat ya? Iya, bahasa kerennya begitu ya, terminologi. Maaf ya, gue orang nggak sekolah sih ya, tapi maksudnya pahamnya begitu ya. Secara bahasa ada secara syariat. Nah, kalian tahu puasa secara bahasa tuh namanya al-imsak, menahan. Tuh, nah, menahan. Jun puasa, lu kok makan? Iya, puasanya menahan rindu. Ya, puasa namanya menahan rindu, tapi secara bahasa bukan secara syariat. Secara salah dia. Kenapa secara bahasa? Ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Dalam surah Maryam ayat 26. Ya, ayat 26. Apa bunyinya? Yaitu tentang Sayyidatina Maryam alaihissalam, yaitu Sayyidatina Maryam. Inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Makna bebasnya, ini Al-Quran ya. Sesungguhnya aku bernazar. Jadi Siti Maryam pernah bernazar. Sama ya, Nabi Allah Zakaria ada nazar. Inti silakan kalau mau ada satu hajat nazar. Tapi ingat, berat. Harus di ane nazar nih. Kalau ane goal nih berhasil, ane mau kasih ustadz beliin mobil, buat misalnya gitu, orang dapatnya puluhan miliar, biasa pas sudah dapat lupa gak? Lupa. Tuh, kenapa? Udah lihat duit, belum lihat duit, hajat kenceng emang. Ya, lo tenang aja, ntar kalau dapat gua ajak jalan-jalan lu, begitu. Banyak yang janji begitu. Iya, pas sudah dapat lupa. Hati-hati tuh, ya. Nazar nggak apa-apa, gobul cepat. Tapi hati-hati, ada yang nazar puasa segala macam. Makanya mikir-mikir dulu deh kalau menazar. Ya, dinazarin. Kalau cuma ada azam, beda. Azam ada niatan aja, azam namanya. Kalau nazar emang dia diucapkan. Itu kalau nggak dijalanin ada sanksinya seperti puasa dan sebagainya. Baik. Aku sesungguhnya bernazar lirrahman kepada Allah yang Rahman, sauman tuh, puasa. Bahasanya di Al-Qur'an sauman puasa. Tapi maksud di sini ukal limal yauma insiya. Aku tidak akan berfalan ukal limal yauma insiya. Aku pada hari itu atau hari ini tidak berbicara kepada manusia. Tuh, maksudnya apa? Nazar tuh imsakan anil kalam. Dia menahan diri kagak ngomong sama orang. Paham nggak? Ya, jadi nazar Siti Maryam tidak berbicara kepada siapapun. Tapi bahasanya dengan apa? Sauman. Nah, itu secara bahasa. Jadi ketika beliau mengatakan sauman, ya makan minum tetap, cuma puasa menahan diri dari mulutnya berbicara sama orang. Nah, sekarang syara'an, secara terminologi, secara syariat. Al-imsaku min jami'il mufattirat. Secara bahasa, secara terminologi atau secara syariat, definisi puasa itu adalah menahan diri anjami'il mufattirat, dari segala hal yang membatalkan puasa. Ditulis secara syariat, yaitu puasa adalah maksudnya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, tahu gak yang membatalkan puasa apa? Bukan hanya sekedar makan dan minum, masih banyak yang lainnya yang kita akan bahas. Sekarang kalau dia nggak tahu macam-macam yang membatalkan puasa, bagaimana bisa diterima puasanya? Sedangkan di sini adalah dia menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Lah bagaimana dikatakan puasa kalau yang membatalkan dia nggak tahu? Yang membatalkan ada 10-20 dia tahu cuma makan minum doang. Ya, padahal makan minum nggak jadi masalah kalau inti lupa. Mau makan sebakul juga udah 3 piring makan aja. Lu nggak puasa? Astagfirullah. Bener-bener ya? Batal nggak? Nggak batal. Tapi ada sesuatu yang dilakukan tidak sengaja, gue nggak sengaja tetap membatalkan puasa. Di sini semua ada diterangkan.
Jadi bukan karena nggak sengaja, ada yang nggak sengaja, benar memang nggak sengaja, tapi tetap dikatakan batal puasanya. Nah, itu belajar. Makanya menahan diri dari segala yang membatalkan. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Karena ada dua, fajar sodik, ya, yaitu terbit fajar, masuknya waktu subuh. Kalau terbit matahari, tulu'is syamsi, terbitnya matahari. Beda, terbit matahari itu 1 jam 10 menit atau 1 jam 15 menit dari waktu subuh. Kalau ibarat sekarang jam 6 kurang seperempat tuh terbit udah matahari. Cuma kalau lagi mendung nggak kelihatan. Di jam kelihatan, suka di jam. Coba lihat di jam HP cuaca kelihatan tuh. Ya, jam 5.45 atau jam 6 kurang 15 tuh waktu tuh keluar tuh matahari, walaupun nggak kelihatan isi matahari, tapi dalam petunjuk jam tuh udah ada sekarang, udah keren dah. Nah, itu namanya tulu'is syams, terbit matahari. Kalau ini terbit fajar, oke, kita udah alhamdulillah udah banyak azan-azan yang kelihatan tuh masuk waktu subuh. Mulai dari situ tuh. Ya, mulai dari situ, makanya hati-hati kalian. Ya. Ketika udah itu, makanya ada menahan diri 10 menit sebelumnya. Makanya dibilang imsak. Padahal imsak bukan di situ. Imsak itu menahan diri. Jadi ketika subuh datang itu namanya imsak. Paham nggak? Imsak itu di situ, bukan 10 menit sebelumnya. Cuma diambil sama ulama tuh biar 10 menit sebelumnya nahan diri. Karena kan nggak ketahuan. Kalau jam lo benar. Kalau jam 0 kurang 1 menit lebih lambat, nah, persoalan di situ. Makanya kehati-hatian, jaga diri dah, paham ya? Gitu. Kalau sholat beda lagi, jangan azan main sholat aja, ntar dulu, lama dulu, 5 menit, 10 menit. Jangan dikhawatirkan inti mau buru-buru azan. Yang azannya kecepatan, lo sholat belum masuk waktunya, paham tuh ya? Nah, sama juga ketika buka puasa, emang udah lapar, ya, makan aja habuk. Soal makan, ya, taunya salah tuh orang. Ya, atau kalian makan belum waktunya, makan ditunggu dulu minimal sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali yang udah tahu waktunya. Bagi yang sedang azan, dia minum dulu buka, nanti ada semuanya permasalahannya. Jangan dia azan temennya ngelihat kehabisan cendol nih. Dia azan cendol di depan. Kalau lama lagi azannya udah selesai habis. Besok gua nggak azan lagi, gua nggak ditinggalin. Ya, makanya buka dulu. Ya, itu. Nanti ilmu enak. Ya. Dari terbit fajar sampai ghurubis syams, terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Jadi batasnya menahan diri dari segala yang membatalkan. Dari terbitnya fajar masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari masuk waktu maghrib. Nah, ini kita harus tahu waktu-waktunya, jangan sampai salah. Kemudian biniyatin maksusoh, dengan niat yang dikhususkan. Artinya niatnya khusus. Ingat tuh, dengan niat yang dikhususkan. Nah, ini niat yang dikhususkan kita harus tahu, jangan sampai salah niat atau juga salah ngomongnya, karena bahasa Arab beda. Nanti akan dibahas dalam niat. Nawaitu sauma godin, sauma bukannya sauma. Apa yang terjadi? Ya, bedain. Ya. Sauma ini dulu, sauma ini nawaitu sauma godin, padahal godin pendek. Nawaitu sauma godin, lihat aja deh masjid musola, nawaitu sauma godin. Gonya panjang, nanti dibahas di masalah niat ya, satu-satu pelan-pelan ya. Alhamdulillah ya, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya, sudah. Ya, akan dibahas satu-satu nanti. Al aslu fihi. Asalnya ya, puasa ini ada dalilnya, diwajibkan buat kita. Sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183 itu dalil puasa. Makna bebasnya, hai orang-orang yang beriman. Allah kalau ngajak selalu orang beriman, nggak bilang orang Islam. Ya, orang Islam banyak tapi nggak ada imannya. Ya, berani lagi nggak puasa. Ya, udah nggak puasa orang dulu takut. Gitu dulu nih zaman kita nggak puasa ngumpet-ngumpet takut. Kalau sekarang ya nantang, seakan-akan bangga tidak puasa, bangga nggak sholat. Itu Allah paling murka yang begitu tuh. Ya, paling murka. Orang masih nggak ibadah tapi takut sama Allah, itu masih lebih baik. Ya, ini antara dua ya, bukan yang ibadah, bukan. Ini orang nggak ibadah tapi takut dia sama Allah Ta'ala, itu masih lebih bagus daripada orang yang seakan-akan menentang Allah. Itu dicabut keimanannya nanti. Hai orang-orang yang beriman, telah ditentukan, kutiba, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu makna bebasnya. Anda nggak buka tafsirnya lagi, panjang. Nah, jadi sebelum umat Islam udah ada puasa, nabi-nabi umatnya puasa, zakat, apalagi, kemudian haji, kemudian termasuk sholat. Ya, jadi jangan dianggap orang-orang dahulu yang beriman kepada para nabinya tidak melakukan ibadah, tidak. Ya, cuma kita alhamdulillah umat yang terpilih, umat yang dipilih sama Allah yang sempurna berkat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masih enak. Bandingannya walaupun kelihatan ringan tapi lebih berat. Bagaimana tuh nih dalam Isra Mi'raj ini kita tahu puasa wajibnya 50. Ya, Nabi Musa tuh umatnya 50. Kita kira-kira kuat gak? Enggak, makanya Nabi Muhammad balik lagi sampai 9 kali balik. Nabi baik. Inti dibela sama Nabi. Cuma 5 waktu. Bukan 50 rakaat ya. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Jam ada berapa? 24. Berarti setiap setengah jam. Lebih dikit. Ini 5 aja kalian gak kerjain. Baru 5 aja ngomongnya. Sholat lagi, ya lu sholatnya jam 3. Asar lagi cepet ya jam 3. Udah isya aja ya udah jam 7. Ya, aduh, hati-hati tuh kalimat-kalimat akhirnya akan berat inti melakukan ibadah. Bukan, kalau udah berat ya berarti dia bukan karena Allah. Ya udah karena Allah udah gak ada ininya. Ya kita lagi bahas puasa. Baik. Waktu fardhihi. Nah, waktu diwajibkan puasa. Biar ente tahu kapan tuh diwajibkan puasa. Furiidha, ini belum masuk ke syarat, rukun, apalagi yang membatalkan sunnah-sunnah belakangan dulu. Ya kan pelan-pelan nih, mungkin sampai 6 sesi pertemuan atau 7 pertemuan sebelum puasa. Nanti di bulan puasa kita bahas masalah-masalah yang menjadi amal ibadah kita di dalam bulan puasa. Beda lagi nanti. Ini kita pelajarin sebelum puasa. Waktu fardunya furiidha fi sanati tsaniyah minal hijrah min syahri Sya'ban. Diwajibkan turunnya tuh kewajiban puasa itu pada tahun kedua dari hijrah pada bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Kok bulan Sya'ban? Iya, maksudnya dikasih tahu akan datang bulan Ramadan wajib puasa, bukan di bulan puasanya. Nggak kejam Islam, nggak langsung sekarang puasa, kaget ntar sahabat. Enggak, disyariatkannya di bulan Sya'ban. Setelah ini, habis bulan Sya'ban kita akan menuju. Nah, hadisnya kebetulan kemarin lagi ngajar kitab akhlak, di sini ada tentang selamat, mengucapkan selamat bulan apa? Bulan Ramadan, bulan Idul Fitri, ada semuanya. Islam ngajarin luar biasa. Nggak diajarin. Ya. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumi min Sya'ban. Beliau berkhutbah pada akhir di hari bulan Sya'ban. Ya, di akhir-akhir bulan Sya'ban beliau berkhutbah, berpidato. Apa pidatonya? Faqala ayyuhan nas qad
Adallakum syahrun azim. Sungguh syahrun azim, telah syahrun azim ini bulan yang sangat agung, telah menaungi kalian, telah memayungi kalian. Syahrun mubarak fihi, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Lailatun khairum min alfi syahr, yang mana di hari itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Malam Lailatul Qadar. Ya, di mana malam itu, di bulan itu ada malam, di malam itu bandingannya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi pada saat kalian di malam Lailatul Qadar, walaupun kalian nggak nyaksikan yang aneh-aneh, nggak perlu, tapi ibadah, sholat, puasa dan sebagainya, apalagi di dalamnya lagi sedang ngaji, baca Quran atau wirid dan apapun ibadah, itu lebih baik daripada kalian 1000 bulan dalam ibadah, kurang lebih 83 tahun. Dapat gak? Dapat, asal dari tanggal 1 sampai tinggal 30 istiqomah. Tapi biasanya 10 terakhir udah nggak masuk lagi ke masjid. Kalau di mana-mana, di Hadramut, di Mekah, di Madinah, atau tempat-tempat yang udah biasa orang ibadah, Masya Allah, hari pertama tuh masih dikitan, hari 10 tuh makin penuh, makin keluar-keluar. Alhamdulillah di Indonesia juga keluar-keluar, tapi udah ada di mall, di tempat tukang kue, di tempat tukang baju, benar keluar juga. Keluar gak sembahyang, gak sholat, keluar masjid. Di sana di Hadramut, di Mekah, di Madinah, tinggal lihat, kan ada siaran live, itu semakin penuh. Dari mana? Ya banyaknya juga jamaah umroh yang pada mau ngambil malam 10 terakhir. Karena itu yang memang lebih dikuatkan, ya. Tanda-tandanya, walaupun boleh gak tanggal 1? Boleh. Nah, biasanya kita udah mulai lemah tuh saat datang malam itu, kita dalam keadaan maksiat, hancur deh kita. Padahal dari tanggal 1 udah ngejaga, aduh ya, ketipu. Makanya kalian pasti dapat malam Lailatul Qadar, nggak bakal salah alamat. Nggak ada pengumuman maaf orang Indonesia malam Lailatul Qadar nggak lewat sini dulu, nggak ada. Semua satu dunia dapat. Ketika malam Lailatul Qadar datang, semua dapat pada saat dia ibadah. Ya, jadi kalau dijaga dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 pasti dia dapat. Nggak usah harus ada tanda-tandanya. Ini ada tandanya, kelihatan pohon terguling tuh, jatuh, buat di sembahyang, udah capek nih, sampai ribuan berkeringat pas keluar, ada yang nebang. Ada yang nebang, ketipu lo. Ya mau lihat yang aneh-aneh. Ya, bukan karena Allah. Ya, itu orang-orang khos yang tertentu untuk bisa dibicarakan. Ada yang namanya malam Lailatul Qadar, boleh di tanggal 21, 23, 22 juga nggak jadi masalah. Kenapa Nabi nggak kasih tahu? Kalau dikasih tahu kalian akan berlomba pada malam itu, tapi nggak dikasih tahu, orang yang cerdas akan berlomba dari tanggal 1 sampai akhir begitu. Kalau bisa di tanggal 10 tambah digiatin, tanggal 20 lebih digiatkan, ya, bukan tambah kurang. Bulan yang begitu indah dan sebagainya nanti akan dibahas. Nah, inilah dalilnya alastihabit tahniah, namanya tahniah, ucapan selamat. Yang baik-baik, yang girang-girang namanya tahniah dalam Islam. Kalau yang buruk atau musibah berkabung namanya takziah. Jadi bahasa Indonesia ya, lo mau takziah kemana? Nah, berarti ini sedang berkabung nih, ada musibah. Nah, biasanya orang meninggal. Jadi bahasa Indonesia takziah. Ya, sebenarnya takziah pakai zai. Nah, kalau yang selamat-selamat, temen nikahan, anak lahiran, ulang tahun dia, pokoknya yang seneng-seneng namanya tahniah. Ya, ucapan selamat. Maka ucapan selamat datangnya bulan Ramadan diajarin sama Nabi, yang Nabi katakan syahrun mubarak. Maka kita sebut syahrun mubarak. Aneh kalau di bulan Sa'ban kalau ketemu guru, kalau orang yang ngerti selalu syahrun mubarak. Ya, teman-teman syahrun mubarak. Nanti di bulan Sa'ban nih mau dekat-dekat Ramadan ketemu teman, ucapin selamat, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, kita karena mengakui syahrul mubarak. Ya, jadi begitu. Ntar ada apaan? Ya, ini mau dekat lagi puasa, gua ucapin selamat sebagai orang Islam, syahrul mubarak. Kemudian nanti kalau Idul Fitri, nah kalau nanti Idul Fitri kan masuk nih Idul Fitri, Allahu Akbar, atau sebelumnya pakai WA. Ya, benar ya, pakai WA lebih enak langsung ketemu. Kalau yang jauh oke lah, nggak bisa sempat ketemu. Apa bacaannya? Ya,
Inti boleh catat dari sekarang. Nanti di bab Idul Fitri sih sebenarnya Anda bakal bahas, tapi kalau inti mau catat dari sekarang nggak apa-apa. Yang tadi Syahrul Mubarak, ya. Ini tulisannya begini nih, maaf. Namanya ngaji gitu ya. Syahrul Mubarak. Jadi tuh tahu tulisan bahasa Arabnya. Syahrul Mubarakun, bulan yang diberkahi, ya. Syahrun Mubarak, ya. Tapi ntar kalau mati Syahrun Mubarakun, ya, kalau bahasa Arab selalu dimatiin di belakang Syahrun Mubarak. Wabil id, kalau id, nah ini boleh catat, id minal aidin wal izin pais nih tuh, minal aidina wal faizina, ya. Tuh, minal aidin wal faizin birridha rabbil alamin. Nah, kalian bisa catat nanti pakai bahasa Arab, misalnya di WA, di media, biridha rabbil alamin. Kullu amin, wah apal lu dah. Kullu amin, ya. Nih kullu amin, amin ya, amin amin. Bukan pakai amin ini, tahun. Kullu amin wa antum, benar ya? Wa antum bi khairin. Kullu amin wa antum bi khairin. Lihat kan? Ya, kalau enggak dicatat sama pakai HP juga boleh, ya, di potret. Ini artinya apa? Minal aidin, ya, wal faizin bi ridha rabbil alamin kullu amin wa antum bi khairin. Kita minal aidin wal faizin, mohon maaf. Dari mana mohon maaf lahir batin artinya? Ya, bukan menghina ini, biar benar. Aidin, aid, yang kembali. Kembali apa? Kembali fitri, kembali suci bulan puasa. Kalau kalian lakukan benar dengan ilmu-ilmunya, maka kalian ketika hari-hari Idul Fitri kalian seperti bayi lagi. Paham kayak bayi? Tapi ingat, Sya'ban itu sebelumnya nih bulan apa nih? Bulan Rajab, istighfar, hubungan intim dengan Allah biar bersih. Masuk ke bulan Sya'ban biar banyak silaturahim, biar minta maaf. Bukan di bulan puasa, di bulan raya minta maaf, nggak ada. Minta maaf sebelumnya biar puasa inti afdol. Kalian minta maaf dulu sama manusia, bersihin dulu tuh di bulan Sya'ban. Makanya ada apa? Ada ziarah. Bukan sama yang mati dulu, sama yang hidup. Datangi orang tua kalau masih hidup, datengin guru-guru ulama yang masih hidup. Lu itu yang bisa lari-lari ke wali-wali yang udah wafat. Masya Allah, diketawain sama wali. Wali ketawain lo, nih orang tertipu. Lu ziarah-ziarah jauh-jauh datang ke gua. Lu masih punya guru, lu masih punya ulama lu masih ada yang hidup, bapak ibu lu belum minta maaf. Paham nggak? Kalau udah datengin guru, ya minta, ini orang-orang dulu nih, datengin guru-guru tuh. Guru inti, siapa aja guru inti datang, bawain tentengan, bawain apa nih, Ustadz mau puasa. Bukan ane minta ane, bukan. Inti kan guru di mana aja. Ini sebarin biar melakukan semua jamaah kepada guru-gurunya. Bukan ane yang ane minta. Ini bukan ane bicara untuk kentangan ane, tapi buat ulama yang kalian belajar, datengin ulama, datengin orang tua masih ada, bawain tentengan, mak mau puasa, bukan ngegares. Datengin ibu kita, datengin bapak, pulang kampung dah. Bukan lagi lebaran pulang kampungnya, pulang kampung dulu yang punya ini, cari waktu. Minta maaf, minta ridhonya selesai, masuk puasa enteng kita enak, rasain deh nanti. Kenapa? Hubungan kita udah baik sama manusia, di bulan Rajab, bulan ampunan Allah, udah minta maaf. Nah, nanti setelah ini boleh kegembiraan, ngumpul,
ya, sama keluarga ngumpul ntar sama guru. Silakan hubungan yang baik kalian ngumpul bersenang-senang, aidin wal faizin, karena kita kembali lagi fitri, kembali lagi faizin, menjadi orang yang beruntung, birridho, dengan ridhonya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kullu amin, dan tiap tahun ini wa antum bi khair, kamu dalam keadaan baik. Itu bukan nungguin bulan Idul Fitri, bukan hari raya Idul Fitri baru minta maaf. Paham nih? Bikin dosa ame bini dari kemarin-marin baru minta maaf. Ntar kalau di tengah hari, tengah puasa lo mati, belum minta maaf. Jadi pengertian yang salah. Paham ya? Bagus minta maaf, lebih bagus minta maaf langsung seketika, nggak nungguin bulan apa? Bulan Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri atau bulan Syawal, bukan. Yang namanya minta maaf langsung buat salam Allah, langsung minta maaf, istighfar. Buat dosa ame manusia, cepet, jangan gengsi, minta maaf, nggak nungguin hari raya Idul Fitri. Sarah, hari raya Idul Fitri kan mohon maaf, iya kalau mohon maaf sih kapan aja, udah selesai nanti ketemu lagi minta maaf lagi, boleh gak? Nggak ada basinya minta maaf. Tapi bukan itu, kita bergembira, senang-senang, pegang lagi duit, kasihin anak-anak kecil, kasihin lagi orang tua, kasih guru, kasih siapa aja yang kalian ini, rasa bergembira itu kalau ente tahu. Apalagi udah puasanya cakep, di Sya'bannya cakep, insya Allah ya. Nah itulah, nanti kita akan bahas yang lebih panjang lagi, ini nggak kehabisan ntar puasa. Ya, loh kan jadi ngerti karena ngaji. Ente seumur hidup belum tentu dapat hal-hal begini, bukan bukan karena aneh, enggak. Guru-guru kalau ente ngaji, duduk ya, sama semisal yang dia baca kitab, benar-benar kalian nemuin yang begini. Selagi kalian nggak pernah duduk di majelis taklim, majelis ilmu syariat, cuma demen zikir-zikir sampai mati, inti gak bakal ketemu yang begini. Cuma beda jago zikir, tapi dosa berjalan terus sama orang tua, dosa berjalan terus sama guru, dosa berjalan terus sama saudara-saudara kita. Ya, hasad dengki berjalan. Kenapa? Nggak belajar. Ya, nanti di sini kita akan bahas puasa batin dan puasa zahir, menahan lapar dan haus. Puasa batin menahan dari pandangan, menahan dari lisan yang kotor dan sebagainya. Ya, nanti ada waktunya pelan-pelan, ya, panjang gitu. Di bulan Sya'ban, kembali lagi di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban daripada tanggal 2 Hijri, bukan tanggal, maksud tahun 2 Hijriah, ya. Di tahun 2 Hijriah, ya, di bulan Sya'ban itu disyariatkannya puasa. Paham ya? Udah. Nah, kemudian shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadana kullaha nawaqis ay tis'a wa ishrina yauman illa wahidan fakamil. Rasulullah menemukan, artinya melakukan puasa, menemukan puasa arti melakukan puasa di tahun 2 Hijriah. Rasulullah wafat 10 tahun di Madinah. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 9 kali Rasulullah puasa. Ya. Artinya 9 selama 9 tahun. Karena syariat puasa adanya di Madinah. Kalau di Mekah tuh kebanyakan tauhid. Bukan berbicara masalah syariat poligami, adanya waktu di Madinah, bukan ada di Mekah. Ya, jangan bawa dalil Siti Khadijah karena agamanya Nasrani, jadi Siti Khadijah nggak mau dipoligami, bukan di situ, belum syariat belum turun. Ya, nanti akhirnya nyala mau pakai akalnya, akhirnya dibilang Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha dipikir agamanya tidak muslim dari awal. Ya, cuma bermilah Abina Ibrahim. Ketika umur 25 Rasul belum diutus, sudah meyakini bahwasanya Rasulullah kelak akan menjadi seorang nabi. Tuh. Karena dapat apa? Khobar dari pamannya Waraqah bin Naufal. Dan beliau mengatakan, kalau saya masih hidup dan Rasulullah menjadi seorang nabi, saya masih hidup, saya akan beriman. Tapi kan belum, meninggal. Tetap jadi umat Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, tetap beriman. Baik, 9 kali puasa Rasulullah menemukan itu, dan 8-nya selalu Rasulullah puasa 29 hari.
Cuma 30 hari. Jadi banyakan mana puasanya? Nah, ini kebanyakan 30 ya. Ya, dari sini jadi banyakan mana puasa itu? 31 nggak ada, 28 nggak ada. Kalau bulan kita boleh Februari ada 28, 29, Samsiah ada 30, ada 31. Kalau bulan Arab cuma 29 atau 30. Nah, pada saat Rasulullah mengalami 39 kali puasa, 29 hari 8 kali, 30 hari 1 kali, ya, illa wahidan fakamil, yang sempurnanya satu kali, wahidan. Paham sudah? Ya, jadi kita belajar tuh. Syahrul Ramadan huwa syahrus tasi' min syuhuril arabiyah. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan Arab. Bulan Arab ada 12. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9. Ya, pertamanya apa? Muharram. Habis Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Itu Maulid. Rabiul Tsani. Kemudian Jumadil Awal. Jumadi atau Jumadil Akhirah boleh. Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Rajab, Sya'ban. Iya kan? Benar kan? Ya, ulang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Kemudian Rajab, Sya'ban, 9 Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Dzulhijjah, Dzulqa'dah, 12. Sama. Ya, sama. Itu bulan pakai Komariah, makanya dilihat bulan. Kalau Syamsiyah, Syams, matahari. Ya, makanya matahari nggak bakal berubah karena kita yang mengelilingi matahari. Tuh, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Ada dalam surah Yasin. Mustaqarraha, ya, intan wasyamsu, ya, apa? Ada tuh ya, yang matahari diam peredarannya, bumi yang ngiterin matahari. Nah, makanya kalau matahari udah nggak bakal berubah dia. Ya, nggak bakal berubah. Desember 31, Januari 31. Ngitungnya pakai ginian nih. Ya, paling gampang tuh. Makanya Juli sama Agustus sama dia, 31. Januari, nah katanya ini tenggelam 30 nih atau 29. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tuh, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Gitu aja. Ketemu lagi Januari. Orang dulu tuh, bener gak? Bener. Ya, tapi kalau bulan Komariah dari Rajab, Ramadan dan sebagainya itu nggak bisa dihitung pakai hisab karena berubah. Ramadan sekarang bisa 29, bisa 30, bisa 29, ntar bisa 30. Begitu juga Sya'ban, semuanya begitu. Di akhir nanti ngelihat namanya ru'yah, melihat bulan. Yang sekarang kalau kita tahu puasa itu namanya bukan ru'yah, hisab, kira-kira. Makanya di bulan Idul Fitri merahnya dibikin dua karena kira. Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1, cuma ditulis dua karena kira. Namanya hisab, prakiraan, hitungan. Tapi masuknya dengan ru'yah. Ingat tuh. Ya, jadi kalau kalian mau ikutin ulama, kita paham Ahlussunnah, maka ikutin ru'yah, nanti tunggu waktunya. Adapun berapa derajat nanti akan diterangkan karena perbedaan ulama saja. Ya, karena Nabi ru'yah. Jadi kalau inti sekarang udah nentuin puasa, inti salah, inti ngisap begitu namanya. Baik, sudah? Ya. Ini Ramadan banyak yang mengatakan ya ulama-ulama dinamain Ramadan karena dulu ya syiddatul har, karena bulannya panas. Pada saat itu kalau Ramadan tuh sangat panas. Tapi kita di Indonesia Ramadan ya hujan. Lagi hujan mulu karena emang bulan hujan ini di bawah. Ntar kalau lagi bulan Agustus dia, lagi musim ini, lagi panas karena cuaca nggak ini, ya bisa masuk karena pada saat itu ya orang-orang Arab ya, di bulan Ramadan itu sebelum zaman Nabi udah ada nama Ramadan. Itu karena Siddatul Har.
Ya, sangat panas. Ada juga mengatakan di annahu yarmidud dunub, yaitu yuharriguha, yaitu bulan di mana dibakarnya segala dosa-dosa. Ya, jadi bulan puasa itu adalah bulan di mana dibakarnya segala macam dosa. Makanya luar biasa bulan puasa. Sukacita menyambut kita bulan puasa. Baik, fadilatus shaum, keutamaan puasa. Nah, keutamaan puasa, ayat dan hadisnya banyak. Ya, kita tahu kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Itu dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Kata Imam Waqi dan imam yang lainnya menafsirkan ini ayat, tentunya ini bukan ana yang tafsirin, tapi ulama ahli tafsir mengatakan min ayyamis shaum, itu adalah hari puasa. Ya, di mana hari-hari mereka berpuasa. Ini makna bebasnya, makanlah kalian kata Allah, washrabu, minumlah kalian, hani'an, dalam keadaan senang, dalam keadaan bebas, keadaan enak, sudah bebas kan. Beda nih kita makan di dunia ini, ya bisa sakit perut lagi makan enak-enak, lagi ini terdesak lah waktu ini, enggak, inti dalam keadaan puas, sedap-sedap. Ya, inti mau makan caranya duduk tuh, makanan yang nyamperin buah-buahan. Inti mau tiduran didatengin inti. Kalau inti kan kagak mau datang dulu ke pasar induk. Benar gak? Seenak-enaknya inti datengin makanan. Kalau di sorga makanan yang datengin inti. Begitu juga bidadari, ya jangan cerita dulu gitu anda. Ya, amal yang bagus dulu. Ya, nih mimpi diamalin kagak. Indah puncak, masya Allah. Lu nggak mau cari duit buat ongkos ke sono. Paham ya? Ibaratnya begitu. Ongkos cari, artinya kerja, duit banyak, baru ke puncak. Ke Swiss gue datengin. Tuh, paham tuh? Iya, ini cerita puncak keren begini. Nyari duit kagak mau. Paham nggak? Mau nebeng, iya dunia, akhirat nggak bisa nebeng boy. Mau nebeng orang, ya biar ini, ya bawa yang benar. Nah, nanti kalau udah jalanin, cintailah orang-orang yang soleh. Ya, mudah-mudahan dikelompokkan bersama mereka. Begitu, nggak mau beramal. Ya. Baik, kemudian bima aslamtu bil ayyamil khaliyah, dengan apa yang Allah telah berikan usaha mereka pada hari-hari yang lalu. Itu maksudnya hari lalu di situ maksudnya adalah bulan puasa, yang dimana mereka bisa menahan lapar, menahan haus mereka. Baik. Kemudian ada lagi firman Allah, was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, itu Allah golongin tuh orang yang puasa, laki perempuan, yang menjaga farjinya, laki perempuan, yang berzikir banyak kepada Allah, laki maupun perempuan, maka Allah janjikan buat mereka maghfirah, ampunan Allah, wa ajran 'azima, dengan ganjaran yang sangat besar. Ya. Nah, itu dalam hadits qudsi. Hadits qudsi ini adalah dari Nabi Muhammad tapi datangnya dari Allah Subhanahu. Ya, hadis Nabi juga datang dari Allah, cuma dibedakan ini hadits qudsi langsung dia dapat wahyu. Yang dikatakan hadits qudsi, qala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang berbicara nih. Jadi kalau hadis qudsi Nabi ngomong gini, qala Allah Ta'ala, tapi bukan dijadikan ke Al-Qur'an. Apa Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ah di'fin. Ini kalian biar paham. Setiap kebaikan, setiap satu kebaikan, apapun kebaikan yang kalian lakukan, bi asyri amsalihha, Allah akan ganjar 10 lipat sepertinya, ila sab'i mi'ah di'f, sampai 700 kali. Allah akan balas setiap kebaikan dari 10, benar kan ya? Bi asyri amsalihha sampai berapa? Tadi 700 kebaikan sesuai dalam Al-Qur'an. Tuh, bayangin. Bimisliha tuh. Yang sepertinya. Kalau kalian biasa tukang nyumbang 10.000, bisa Allah kasih 10 kali 10.000 kali 10, atau terserah Allah sampai 700 sesuai keikhlasan kalian. Ikhlas karena macam-macam. Ada yang ikhlasnya full tuh, ada yang ikhlasnya ikhlas,
Cuma masih mikir, tadi itu saya. Ikhlas nih karena Allah. Kalau nggak ikhlas, pelit, udah ancaman neraka dia, udah orang pelit, bakhil nggak disebut. Ini dikeluarin ikhlas. Cuma ikhlas ada masih ada pasir-pasirnya. Ada yang ikhlas plong, murni, nggak dicampuran karena Allah bisa sampai 700 diganjar. Tuh, kullu hasanah, setiap kebaikan bi asyri amsalihha. Amsal tuh sepertinya. Jadi kalau kalian pakai duit akan datang 10 sampai 700. Paham ya? Tergantung kebaikannya apa. Akan dibalas sesuai dengan kebaikannya itu. Paham ya? Nah, maka kalau ente mau punya mobil, nyumbang mobil more. Dapat bisa. Cuma berat gak? Berat emang. Makanya ganti aja sama duit. Mudah-mudahan diganti sama 700. Nah, ntar ente terserah mau beli tank juga. Diganjar ambil 10 sampai 700. Ya, apalagi berbuatnya sama orang tua, sama ulama tuh yang Anda pernah kasih. Ya, bi absi amsalihha. Ya. Ila 700 difin, yang berlipat ganda sampai 700. Masya Allah. Illa syiyam, kecuali pahala puasa, kecuali kebaikan namanya puasa kan kebaikan. Allah sebut kecuali puasa. Illa syiyam fahuwa li, maka aku maka dia itu untuk aku, hanya kepadaku, milik aku. Yang puasa itu milik aku, punyaan aku, wa anna ajzibih, dan sayang yang langsung balas. Jadi nggak ada yang tahu begitu besarnya pahala puasa. Makanya orang-orang Masya Allah itu amalannya selalu berpuasa. Ya, orang-orang besar begitu berpuasa. Ya, nggak selalu berpuasanya ini, paling kagak sebulan sekali. Ya, kita baru bisa setahun sekali, gunakan dengan ilmunya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik kita, kasih hidayah kita. Selanjutnya kita bisa mengamalkan puasa sunnah. Man shoma yauman fi sabilillah. Juga kata Nabi, siapa orang yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannam masiratu mi'at amin. Yaitu Allah akan jauhkan dari neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Ya. Ini hadis dari Rawahun Nasa'i. Yang pertama tuh hadis qudsinya ada di kitab Imam Malik Muwatta dan Imam Bukhari dalam kitab bab saum. Ya, hadis Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain, lis-shaim farhatan. Orang yang puasa punya dua kegembiraan. Orang yang puasa punya dua kegembiraan. Idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fariha bisawmi. Apabila dia buka dia gembira. Itu yang pertama, ya. Ada orang buka puasa gedek, nggak ada, girang. Paling enak buka puasa merdunya dengar azan maghrib yang biasanya nggak pernah dengerin. Bener ya? Dengar beduk, inti dengar beduk, habis itu orang kan begitu tuh. Tapi kalau bulan puasa begitu indahnya bertalu-talu. Ya salam. Depan ada cendol udah. Masya Allah. Tuh makanya ketika orang puasa itu punya dua kegembiraan. Pertama kegembiraan dia berbuka puasa, yang kedua kegembiraan dia ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa tuh ketika ketemu Allah pasti gembira luar biasa. Orang yang puasa itu dikasih pintu sorga yang khusus. Sorga nanti ada pintu bermacam-macam. Dan pintu itu ada yang nggak bisa dimasukin sembarangan. Ya, ada pintunya namanya Ar-Rayhan. Nah, itu untuk orang yang puasa. Ya, ada lagi pintu Darul Faroh, yaitu pintu yang dia demen senangin anak-anak kecil. Ya, senengin anak kecil. Makanya ada seorang Habib, ya, seorang Habib ini diantara itu Habib Ali bin Abdul Qadir di sana nanti punya anjit, ya, yang pakai pici hitam tuh, ya, alim juga, ulama juga, alim pendekar, siapa nggak kenal Jid Ali Lubid, ya. Itu kalau naik beca tuh anak-anak kecil dikasih duit, dikasih permen, demen sama anak. Itu jangan makanya anak kecil jahat ini. Ya, kalau bercanda nggak apa-apa, maksudnya jahat, ya, anak kecil dicentil, anak kecil diinin, jangan. Ya, karena Nabi cinta sama anak-anak belum ada dosanya. Makanya kalau inti banyak ada ini, cuma jangan kasih permen mulu inti. Ntar giginya bolong ular. Ya, pokoknya yang menggembirakan ya, anak sebagaimana Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ame cucunya lihat bagaimana. Sama ame cucu orang begitu juga. Ya, sampai jadi kuda-kudaan sebagainya. Itu ada namanya Darul Faroh. Ya, yaitu rumah kegembiraan ya buat anak-anak. Jadi pintu-pintu itu dari sana banyak. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang kalian sering dengar, somtus shaim tasbih. Diamnya orang puasa tasbih. Yang kalian biasanya pelangak pelongo diam gitu nih hari-hari biasa di bulan Ramadan nanti ya, di bulan Ramadan atau kalian sedang berpuasa, diamnya tasbih. Diucap kalian lagi subhanallah subhanallah. Padahal kagak. Kenapa? Karena kalian sedang berpuasa. Tentu yang udah dibahas puasanya pakai ilmu, tahu derajatnya luar biasa. Mau nggak pakai ilmu ya. Diem nongkrong sore-sore apa namanya situ ngabuburit ya, ngeliatin paha kemana-mana, dapat pahala apa? Mendingan di rumah sudah. Naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Tahu ilmu. Kenapa? Karena dia malam harus bangun, apalagi emak-emak, masya Allah dari jam 2 udah bangun. Bener gak? Perempuan tuh kita masih ngorok, dia udah bangun. Makanya wajar kalau dia habis itu tidur lagi. Ente juga yang mungkin kerja biasanya ntar bangun jam 4, jam 5, harus bangun dari jam 3, berarti kurang tidur. Yang dagang, maka tidurnya dicatat pahala, dianggapnya tidurnya itu ibadah. Nah ini kalau nggak belajar ilmu, denger doang, tidur ibadah, ditidur habis beduk subuh, sholat subuh rapi alhamdulillah, jam 6 tidur, bangun jam 6 sore. Ibadah, apaan ibadah Paul? Lo tinggalin zuhur, lo tinggalin asar, gara-gara kagak ngaji. Bangun sebentar, sholat bener alhamdulillah, sholat tidur lagi, bangun lagi sholat tidur lagi, nggak bangun akhirnya. Sumtut shaim tasbih, diamnya puasa ibadah, wa naumu ibadah. Diamnya orang puasa tasbih, tidurnya ibadah. Wa du'auhu mustajab, doanya mustajab, doanya diterima, mustajab, manjur. Kayak kalau lagi bulan puasa banyak doa, kapan aja doa, habis sembahyang doa, ini doa, mustajab tuh di situ. Wa amaluhu mudha'af, dan amal-amalnya dilipat gandakan. Yang wajib dapat sampai 70, yang sunnah menjadi wajib. Pahala sunnah nih kita kerjakan, pahalanya jadi wajib. Yang wajib berpangkat. Makanya bulan puasa tetap Anda mengadakan majelis taklim, tapi habis sholat tarawih, tapi diganti di malam minggu sengaja. Jadi pengajian Anda yang di luar Anda pindahin ke sini, di sini. Jadi datang. Jadi insya Allah inti datang taklim seperti inti 70 kali datang taklim. Kali 4 berapa itu? Wah, gua udah buat setahun itu. Jangan ntar habis bulan puasa ngilang lagi, jangan. Ada begitu ngamalin yang hari biasa nggak datang, pas bulan puasa datang. Kenapa? Kan sebulan datang Ustaz sama aja setahun. Ya yang begitu, makanya ngaji ya tahu. Insya Allah kita lanjutkan. Lagi masih terakhir, asyamu junnatun wa hisnun hasinu minan nar. Ya, puasa itu jadi benteng yang menjaga daripada api neraka. Itulah ya sedikit nih dikasih tahu daripada dalil-dalil keutamaan orang berpuasa. Cukup nggak pakai hadis juga nggak dikasih tahu, kita beriman kepada Nabi Muhammad, beriman tentu kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad. Nggak pakai diberitakan itu sami'na wa ata'na, kita taat, kita berpuasa, kita lakukan puasa karena Allah. Nggak harus tahu begini pahalanya, itu lebih bagus ya. Tapi dengan tahu pahala nggak apa-apa, emang Nabi kasih tahu buat vitamin supaya yang kita lemah-lemah neneng ngaji apa, iya pahala nggak apa-apa. Yang penting karena Allah ya, mengharap ridho Allah Ta'ala. Insya Allah minggu yang akan datang, minggu depan, insya Allah panjang umur sehat afiat, akan dibagi ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Ada wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Inti puasa, cakep gak? Tapi hukumnya haram. Tahu haram? Gak diterima. Udah gak terima, dosa. Ingat hukum pertama, ada wajib. Apabila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Apa hukum haram? Dikerjakan dapat dosa, ditinggal dapat pahala. Apa sunnah? Kan itu dasar-dasar pertama hukum syariat itu. Puasa, tapi hukumnya haram. Puasa dianggap di ibadah bangga.
Ketika nanti ketemu Allah Ta'ala, nggak ada puasanya, yang ada dosa kepada Allah. Tuh, makanya ngaji. Nanti kita belajar. Bocoran dikit tuh yang puasa seorang istri tanpa izin suami dalam puasa sunnah. Jangan belakon-belakon, makanya ngaji. Bini kita disuruh ngaji. Kalau kagak ngaji, bawa dewek-dewek di ibadahnya. Mending kalau ibadah, nggak ibadah, apalagi ibadah tapi nggak ada tuntunan. Ya, bikin pegel laki mulu. Akhirnya apa? Laknat dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah min. Ngaji udah ada, udah Nabi udah kasih tahu, udah di dalam kitab apa yang tiap malam minggu ketiga, ya waktu itu udah dijelaskan ya, perempuan ahli sorga tuh kata Nabi gampang banget. Kalau dilihat laki nyenengin, artinya nyenengin apa? Pakaiannya tetap bagus, ini bagus ya, kalau mukanya ceria, nyenengin gimana sih? Kayak ente lihat perempuan tuh, wah mana mesti tawa-tawa. Begitu bini mestinya. Ya, kemudian kalau disuruh taat, ya puasa yang wajib doang, sholat yang wajib doang, begitu bisa jadi wali Allah Ta'ala. Ketimbang wah lu segala macem doang, ini segala macem, enggak perlu. Yang penting ridhonya laki yang dicari. Ya, karena sorganya seorang anak adalah orang tuanya, terutama ibu, di bawah kaki ibu. Tapi sorganya seorang istri ada di kaki suami. Nanti kita akan bahas. Makanya ngaji. Ya, istri kita suruh ngaji. Jangan akhirnya entar salah berguru, ya belakon-lakon dalam ibadah, tapi sayang nihil. Ya, kenapa? Bikin gedek, bikin kesel lakinya. Nauzubillah min dzalik. Maka ngaji. Setan sangat jago buat nipu. Ya, ini bilang nipu ya. Nipu seakan-akan ibadah padahal menjadi siksa. Tuh contohnya nanti kita akan bahas, panjang umur sehat afiat. Minggu yang akan datang kita akan bicarakan tentang hukum-hukum puasa. Bisa memang wajib, hukumnya sunnah, haram, makruh dan sebagainya, dan tambahan yang lainnya. Masih ada 5-6 pertemuan lagi, insya Allah semuanya kebahas. Ya, yang penting kita jalanin semuanya ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana. وأننا أسرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة